61. Bismillah. Sayyidatuna Zainabu bintu Khuzaimah ibn al-Harith ibn Abdul Malik ibn Amr ibn Abd Manaf. Kanat ada ia Zainab tusamma, dinamakan Ummul Masakin, likasrati it'amiha, karena banyak memberi makan oleh Zainab al-masakina, akan orang-orang miskin. Nah, ini masih dalam penyebutan beberapa nama dari istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya adalah Zainab. Wa kanat, dan ada ia Zainab tahta Abdullah ibn Jahshin, di bawah Abdullah ibn Jahsh. Artinya semula suaminya Abdullah ibn Jahsh. Tazawwajaha, mengawini oleh Rasulullah akan Zainab sanata salasin minal hijrati, tahun 3 Hijriyah. Walam talbas indahu, dan tidak menetap oleh Zainab indahu, bersama Rasulullah, illa yasiran, kecuali sebentar, sedikit, yang dimaksud sebentar. Syahraini, 2 bulan, aw salasatan, atau 3 bulan. Kemudian pisah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa tazawwaja, dan menikah oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sayyidatana Juwairiyah bint al-Harith ibn Abi Dirar al-Khuzaiyyah. Al-Khuzaiyyah itu dari Bani Huza'ah. Subiyat ditawan akan Sayyidatuna Juwairiyah fi ghazwati Banil Mustaliq, dalam perang Banil Mustaliq. Fawaqa'at, maka jatuh oleh Juwairiyah fi sahmi Sabit ibn Qais ibn Syammasin, pada bagian Sabit ibn Qais ibn Syammas, sebagai tawanan perang yang kemudian dibagikan sebagai harta rampasan perang. Nah, kemudian Juwairiyah ini jatuh sebagai tawanan perang di bawah Sabit ibn Qais. Fakatabaha, maka membuat mukatabah, akad kitabah. Akad kitabah itu akad untuk memerdekakan seorang hamba sahaya. Budaknya disebut dengan mukatab, yaitu seorang hamba sahaya yang memiliki perjanjian dengan tuannya bahwa apabila ia mampu membayar angsuran sekian-sekian yang disepakati bersama, maka budak tersebut dapat merdeka. Ini namanya hamba sahaya apa? Mukatab. Dibuat akad mukatab oleh Rasulullah ke atas Juwairiyah. Faqadha, maka menunaikan Rasulullah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kitabataha,
akan akad kitabahnya Juwairiyah. Wa tazawwajaha arti menunaikan akan transaksi pembebasan dirinya dari Sabit binti Qais. Wa tazawwajaha dan mengawini oleh Rasulullah akan Juwairiyah fi sittin minal hijrati tahun 6 Hijriah. Wa tuwfiyat dan wafat Juwairiyah fi Rabi'il Awwali di bulan Rabi'il Awwal sanata sittin wa khamsina tahun 56. وتزوج النبي dan mengawini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Sayyidatana Shafiyyah bint Huyay ibn Akhtab. Shafiyyah bint Huyay ibn Akhtab ibn Abi Yahya ibn Ka'b ibn al-Khazraji An-Nadariyata dari Bani Nadar. Sofia ini dari kabilah Nadar, Bani Nadar. Min waladi Harun, dari keturunan atau anak keturunan Harun bin Imran. Harun bin Imran, akhi Musa bin Imran alaihi salam, saudara kandung Nabi Musa ibn Imran alaihi salam. Nabi Harun. Jadi yang dimaksud Harun ibn Imran adalah Nabi Harun yang merupakan saudara kandung Nabi Musa alaihi salam. Subiyat ditawan atau menjadi tawanan akan Sofia fi Khaybar dalam peristiwa perang Khaybar sanata sab'in minal hijrati tahun 7 Hijriah. Wa kanat dan adalah Safiyah qablahu sebelumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahta Kinanah bin Abil Huqaiq, di bawah Kinanah ibn Abil Huqaiq. Qatalahu telah membunuhhu akan Kinanah ibn Abil Huqaiq Rasulullah oleh Rasulullah dalam perang. Wa a'taqa dan memerdekakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Safiyata akan Safiyah. Wa ja'ala dan menjadikan oleh Rasulullah itqaha kemerdekaannya Safiyah, sidaqaha mas kawinnya Safiyah, menikahinya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mas kawin kemerdekaan dirinya, dibayar kemerdekaannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuwfiyat wafat Safiyah sanata 30 tahun 30 Hijriah. Wa tazawwaja an-nabiyyu dan mengawini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Sayyidatana Maimunah bint al-Harisi ibni Hazd ibni Bujair ibni Al-Haram ibni Ruwaybah. Wahia dan dia Maimunah khalatu Khalid ibn al-Walid, bibi dari ibu Khalid ibn al-Walid, bibi dari ibu, dari garis ibu atau dari jalur ibu daripada Khalid ibn al-Walid. Wa Abdullah baca Abdullah. Wa Abdullah ibn Abbas dan Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhum. Nah, jadi Sayyidah Maimunah itu adalah
bibinya Abdullah bin Abbas dari jalur ibu. Tazawwajaha, mengawini akan Maimunah Rasulullah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Sarafa, di wilayah Saraf. Itu nama wilayah atau nama daerah, namanya Saraf. Wa bana biha dan membangun rumah tangga biha dengannya Maimunah fihi di Saraf. Wa matat dan wafat oleh Maimunah bihi di Saraf. Wa huwa dan bermula dia Saraf, ma'un itu air, yang dimaksud sumber mata air ada tis'i, satu wilayah yang ada sumber mata airnya, ada tis'i amyadin, di atas 9 mil min Makkah, dari arah Makkah ke arah luar dari kota Makkah ada wilayah namanya Saraf, yaitu sekitar jarak 9 mil. Wahia dan dia Maimunah Sayyidah Maimunah akhiru man tazawwaja, akhir yang menikahi oleh Rasulullah min ummahatil mu'minina, dari ummahatil mu'minin, dari istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang terakhir dinikahi oleh Rasulullah adalah As-Sayyidah Maimunah. Tuwafiyat, wafat As-Sayyidah Maimunah sanata 63, tahun 63 Hijriah. Fahadihi, maka inilah jumlatu man dakhala, jumlah man orang dakhala yang masuk, artinya berumah tangga, bihinna dengan mereka, oleh Rasulullah, minan nisa'i dari kaum perempuan, wa hunna dan mereka 11 orang. Wa aqada dan telah membuat akad oleh Rasulullah ala 7 atas 7 orang, atas 7 orang selain itu, walam yadkhul bihinna dan tidak dukhul, tidak masuk oleh Rasulullah bihinna dengan mereka 7. Selain yang 11 ada beberapa yang lain, tapi kemudian berpisah dan tidak berumah tangga dengan mereka. Wa qawlu an-nazimi, dan perkataan penazam, lil mu'minina ummahatun, lil mu'minina, perkataan penazam yaitu Sayyid Al-Marzuqi dalam bait syairnya, lil mu'minina ummahatun murdiyah. Lil mu'minina ummahatun ay anna azwajan nabi, artinya bahwa istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam ummahatul mu'minin, itu ibu-ibu orang-orang mukmin, fil ihtirami wal ijlali, dalam kehormatan dan dalam keagungan. Ibu bagi seluruh orang-orang mukmin, istri-istri Nabi tersebut. Jadi itu gelar bagi mereka, sekaligus merupakan kehormatan dan pengagungan terhadap mereka. Wa hurmati nikahihinna, dan keharaman menikahi mereka, istri-istri Rasulullah tersebut, ada jami'il ummati, atas seluruh umat, atas seluruh manusia. Setelah wafatnya Rasulullah tidak boleh dinikahi oleh siapapun. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, an-nabiyyu, bermula Rasulullah, an-nabi yang dimaksud adalah Rasulullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aula, itu lebih utama, bil mu'minina, dengan orang-orang mukmin, min anfusihim, dari diri-diri mereka. Masya Allah, Rasulullah lebih utama daripada diri-diri kita, setiap orang mukmin siapapun dia.
Masya Allah. Wa azwajuhu, dan istri-istrinya Rasulullah, ummahatuhum, itu ibu-ibu orang-orang mukmin, seluruh orang-orang mukmin. Wa qawlihi, dan karena firman Allah Ta'ala, wa ma kana lakum, dan tidaklah ada bagi kalian, antu'zu, untuk menyakiti Rasulullah, akan Rasulullah, wala antankihu azwajahu, dan tidak pula ada kebolehan, tidak, artinya tidak boleh, antankihu, untuk menikahi oleh kalian, azwajahu, akan istri-istrinya Rasulullah, min ba'dihi, dari setelahnya Rasulullah, abadan, selamanya. Wa qaulun nazimi, dan perkataan penazam, murdiyah, dalam baitnya, lil mu'minina ummahatun murdiyah, yakni bermaksud oleh nazim, anna kulla wahidatin, bahwa setiap satu orang, minal azwaji, dari istri-istri Rasulullah, murdiyatun lillahi, itu diridhoi, akan kullu wahidatin lillahi, bagi Allah, wa rasulihi, dan rasulnya Allah, li ta'atihinna, karena ketaatan mereka, lillahi, bagi Allah, wa rasulihi, dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Faidatun, bermula ini, itu faidah, minal hikami, dari beberapa hikmah, fistiktsarihi, dalam memperbanyaknya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minan nisa'i, dari kaum perempuan, yang dimaksud mereka yang dinikahi oleh Rasulullah banyak, lebih dari 4 orang, yang jumlah 4 tersebut adalah maksimal bagi umatnya. Nah, sementara Rasulullah lebih daripada itu. Nah, ini tentu adalah kekhususan bagi Rasulullah yang tidak berlaku bagi umatnya. Nah, hikmah-hikmah pada hak Rasulullah dalam menikahi lebih daripada 4 orang perempuan, yaitu dialah al-hikam, ayyaksura man yashhadu ahwalahu, an yaksura, supaya menjadi banyak, man yashhadu, oleh orang yang menyaksikan, ahwalahu, akan keadaan-keadaannya Rasulullah, al-batinata, yang batin itu maksudnya yang di dalam rumah, yang tidak dilihat oleh orang banyak pada umumnya di luar rumah beliau, tetapi hanya dilihat oleh istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayantafi, maka menjadi hilang, anhu, dari Rasulullah, ma yazunnu, akan apa, yazunnu, yang berprasangka, bihi, dengannya, ma al-musyrikuna, oleh orang-orang musyrik, minas sihri, daripada perbuatan sihir, atau ghairi dzalika, atau selain daripada itu, as-sihr, di mana ketika itu sebagian orang-orang musyrik menuduh Rasulullah sebagai pelaku sihir. Nah, itu terbantahkan dengan banyaknya kesaksian daripada istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah bukan seorang penyihir, karena tuduhan tersebut dituduhkan oleh orang-orang kafir musyrik, bahwa Rasulullah mempraktikannya itu di dalam rumahnya. Nah, jadi istri-istri Rasulullah itu menjadi saksi terhadap kebatilan tuduhan tersebut.
Dua, litatasharrafa bihi qabailul arabi. Litatasharrafa, supaya mendapat kemuliaan bihi dengannya Rasulullah, qabailul arabi, oleh kabilah-kabilah Arab, bimusaharatihi, dengan berbesannya Rasulullah, jadi besan, ikatan kekeluargaan, berbesan, fihim, pada mereka. Sehingga yang semula orang-orang Arab itu dikenal sangat kuat fanatisme kesukuannya itu. Ya, mereka membela sukunya masing-masing. Kabilah-kabilah itu membela kabilah-kabilahnya atau suku-sukunya masing-masing, sehingga seringkali terjadi peperangan. Itu perangan berpuluh tahun atau bahkan beratus tahun, hingga kemudian ketika Rasulullah diutus menjadi Nabi dan Rasul, oleh Rasulullah diredam peperangan tersebut. Salah satu caranya Rasulullah menikahi perempuan kabilah fulan, kabilah fulan, kabilah fulan. Akhirnya mereka berdamai karena jadi berbesan, sesama mereka berbesan, dan mereka mendapatkan kemuliaan menjadi berbesan dengan Rasulullah, sekaligus meredam konflik antar kabilah tersebut. Liziyadati fi ta'allufihim, berikutnya di antara hikmah lainnya, liziyadati fi ta'allufihim, untuk menambahkan dalam kedekatan atau kasih sayang mereka atau kelembutan mereka, qabailul Arab, lidzalika, bagi demikian itu. Artinya dengan dinikahi istri perempuan-perempuan mereka menjadi istri Rasulullah, mereka menjadi jinak. Menjadi jinak. Litaksura ashiratuhu, termasuk hikmah lainnya, litaksura, supaya bertambah banyak, ashiratuhu, oleh keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min jihati nisaihi, dari arah istri-istrinya. Fatuzadu, maka ditambahkan, a'wanuhu, akan para pembelanya Rasulullah, ala man yuharibuhu, atas orang-orang yang memerangi Rasulullah. Itu tadi, semakin banyak membela Rasulullah atas musuh-musuhnya, atas musuh-musuh Rasulullah. Karena Rasulullah berbesan dengan kabilah anu, sehingga para pembela Rasulullah semakin banyak. Naqlul ahkam syar'iyyati, termasuk hikmah lainnya adalah naqlul ahkam syar'iyyah, untuk menukil atau mengutip atau memindahkan hukum-hukum syara' atau menyebarkannya, hukum-hukum syara' allati la yattali'u 'alaiha ar-rijalu, yang tidak melihat 'alaiha, atas ahkam syar'iyyah, ar-rijalu, oleh kaum laki-laki. Karena cukup banyak hukum-hukum syara' ini menyangkut masalah-masalah perempuan, yang itu mungkin tidak difahami oleh laki-laki karena memang tidak menyangkut diri mereka. Nah, ketika Rasulullah menikahi kaum perempuan tersebut, maka hukum-hukum yang khusus berlaku bagi kalangan perempuan tersebarkan lewat istri-istri Rasulullah tersebut. Masalah haid misalkan, masalah nifas, masalah hukum-hukum keluarga, dan lain sebagainya. Termasuk di antara hikmah lainnya daripada bahwa Rasulullah menikahi banyak istri atau banyak perempuan yang kemudian menjadi istrinya, al-ibtila'u ala mahasini akhlaqihil batinati,
untuk melihat atas kebagusan akhlaknya Rasulullah al-batinati yang wilayah batin. Ya, misalkan kebiasaan Rasulullah di dalam rumahnya. Bagaimana Rasulullah bergaul dengan istrinya. Sehingga ada riwayat hadis menyebutkan orang terbaik di antara kalian khiyarukum li ahlihi. Terbaik di antara kalian, orang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik bagaimana dia bergaul dengan keluarganya, dengan istrinya, bagaimana dia memperlakukan istrinya. Nah, itu diketahui oleh istri-istri Rasulullah bagaimana akhlak Rasulullah dalam bergaul dengan istri-istrinya tersebut. Karena itu diriwayatkan misalkan dari As-Sayyidah Aisyah yang menyebutkan terkait akhlak Rasulullah, kana khuluquhul Quran, adalah akhlak Rasulullah itu adalah ajaran-ajaran yang tertulis di dalam Al-Quran. Diriwayatkan oleh beberapa istri Rasulullah bagaimana perilaku atau akhlak Rasulullah di dalam rumah mereka. Bagaimana misalkan beberapa istri-istri Rasulullah meriwayatkan Rasulullah bahwa Rasulullah yakhdimu ahlahu, berkhidmah kepada keluarganya, yaitu kepada istri-istrinya. Rasulullah berkhidmah kepada mereka, yakhdimu ahlahu. Kalau kita kebalikannya, pengen dilayanin sama bini. Baru itu Bang Komar minta dibikinin kopi, sampai Indomie, sampai baju digosokin, sampai masuk angin dikerokin, suruh ke warung, suruh beli apa ini itu. Kalau Rasulullah enggak, justru Rasulullah yang ke pasar. Rasulullah ke pasar. Rasulullah belanja. Rasulullah memasak untuk keluarganya. Itu begitu. Rasulullah masak untuk keluarganya. Bikin adonan ya untuk macam roti, bikin adonan oleh tangannya sendiri. Memerah susu kambing atau lainnya dengan tangannya sendiri. Menjahit baju yang robek dengan tangannya sendiri. Riwayatnya begitu. Yarqa'u thawbahu wa yahlibu syatahu, memerah susu kambingnya sendiri dengan tangannya. Mengasal sendalnya kalau putus oleh tangannya sendiri. Masya Allah. Enggak nyuruh istrinya atau nyuruh orang lain, tidak. Nah, padahal Rasulullah adalah afdalu khalqillah, makhluk Allah paling mulia, tidak ada yang lebih mulia daripada Rasulullah. Itulah akhlak yang dicontohkan oleh beliau bagi umatnya. Oh, seperti itu. Diriwayatkan dari sahabat Anas ibn Malik, salah seorang sahabat Rasulullah yang sempat beberapa tahun berkhidmah kepada Rasulullah dengan keinginannya sendiri. Dengan keinginan sendiri, dan kebetulan Anas bin Malik ini adalah misan Rasulullah. Sebagaimana Abdullah bin Abbas misan Rasulullah. Beberapa tahun berkhidmah kepada Rasulullah. Diriwayatkan bahwa Anas bin Malik berkata, saya tidak pernah mendengar Rasulullah berkata kepadaku, mengapa engkau mengerjakan ini? Mengapa tidak ini yang didahulukan? Enggak pernah negur begitu. Enggak pernah negur, maksudnya apa? Mengkritiknya.
Lima fa'alta kadza. Mengapa engkau mengerjakan pekerjaan ini? Ditegur, enggak pernah. Anas bin Malik bertahun-tahun berkhidmah kepada Rasulullah, tidak pernah Anas bin Malik dimarahi oleh Rasulullah sedikit pun. Sehingga dengan kata-kata lima fa'alta kadza itu pun enggak pernah. Kenapa engkau melakukan pekerjaan ini? Tuh, seperti itu. Juga diriwayatkan daripada sahabat Anas bin Malik wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Anas bin Malik berkata terkait Rasulullah, "Ma syamamtu raihatan qattu atyaba min rihi Rasulillah wa ma masastu yadan al-yanu min yadi Rasulillah." Atau semacam itu apa yang dikatakan oleh sahabat Anas bin Malik. Beliau mengatakan, aku tidak pernah mencium semerbak wewangian seperti wanginya Rasulullah. Padahal Rasulullah tidak memakai minyak wangi, tetapi Rasulullah wangi. Sehingga para sahabat mengetahui apabila Rasulullah berada di suatu tempat, lalu para sahabat mengetahui bahwa tempat tersebut telah didatangi oleh Rasulullah karena ada harum semerbak yang khas dari diri Rasulullah. Oh, Rasulullah baru ada di sini barusan ini, wanginya masih ada. Begitu. Lalu kata Anas bin Malik, dan aku tidak pernah menyentuh tangan yang lebih lembut daripada tangan Rasulullah. Tangannya lembut, tetapi begitu tangan mulia tersebut dijadikan khidmah kepada keluarganya, khidmah kepada orang-orang al-makrubin, al-fuqara wal masakin. Dalam riwayat kan disebut begitu. Yujalisu al-fuqara, duduk dengan orang-orang fakir, duduk dengan orang-orang miskin, berkhidmah kepada mereka. Nah, itu diantara akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi diantara sekian banyak hikmah mengapa Rasulullah menikahi istri-istrinya atau perempuan yang banyak, lebih daripada 4 perempuan, ada banyak hikmah. Yang jelas bahwa Rasulullah menikahi mereka bukan tujuan syahwat. Bukan tujuan syahwat seperti apa yang dituduhkan oleh banyak orang-orang di luar Islam, orang-orang barat atau orang-orang orientalis yang mengatakan, kata mereka bahwa Rasulullah, kata mereka adalah niswanji. Niswanji itu bahasa Arabnya. Kalau bahasa merekanya, kata mereka adalah hiperseks. Nauzubillah. Nauzubillah. Rasulullah menikahi perempuan yang banyak itu setelah umur 50 tahun. Umumnya laki-laki kalau 50 tahun, umumnya di kita, umumnya udah apa? Sama perempuan, udah ngeper. Bang Komar belum 50 aja, coba udah 50. Sekarang lagi garang-garang dia. Pada 50 tahun lah. Tanya sama Pak Haji itu, tawarin yang cakep juga ogah dia. Kalaupun apa jadi lah kagak dipakai, ujung-ujungnya kagak dipakai. Rasulullah itu menikahi banyak perempuan setelah wafat Sayyidah Khadijah, istrinya yang pertama, sampai beliau wafat. Cuman 1 Khadijah. Dan baru kemudian Rasulullah menikah dengan banyak perempuan pada umur 50 tahun. Dan keseluruhannya itu istri-istri Rasulullah adalah para janda, kecuali 1, Sayyidah Aisyah. Istri Rasulullah yang perawan cuma 1 ini, Aisyah. Semuanya dari mulai Khadijah bahkan adalah janda. Tuh, gitu.
Bahkan Rasulullah pada umur 25 tahun menikah dengan Khadijah, yang di masa mudanya itu banyak kaum perempuan yang ingin dinikahi oleh Rasulullah. Rasulullah itu ganteng, tapi Rasulullah menikah dengan Khadijah yang umurnya saat itu kurang lebih 40 tahun. Nah, di zaman kita ada soal-soal, dia bilang apa? Sunnah katanya. Ya, istri lebih dari satu, ngikutin Nabi. Ngikutin dari Nabi dari mana? Kalau ngikutin Nabi, kawin sama janda. Begitu. Kawin sama janda kalau ngikutin Nabi beneran. Iya. Kesian itu janda-janda. Banyak anaknya, ada yang ngurus. Tuh, itu yang dikawinin. Soal-soal banyak yang istri katanya. Sorry yang cakep dong, yang muda. Ya bukannya tidak boleh, silahkan. Halal, dasarnya halal. Dengan ketentuan dan syarat berlaku di dalamnya. Nah itu. Karena ada syarat-syaratnya juga di ketentuan yang harus dipenuhi. Wallahu a'lam.